Kemudian berikutnya adalah apa? Membiasakan kita tidak mengambil sesuatu kecuali yang penting. Kalau tidak mendesak, tidak usah diambil. Urusan usaha dan sebagainya. Kadang kita melakukan sesuatu yang tidak penting. Atau mengambil sesuatu yang belum kita butuhkan. Ini problem. Mengambil sesuatu yang tidak kita butuhkan. Bahkan mungkin ada seorang biasa, latah belanja sampai di rumah bingung mau dipakai apa. Dah beli aja karena barang tertarik, barang menarik, ini barang bagus. Beli karena ada duit. Atau ngomongnya ngomong yang gak guna. Kalau orang biasa ngomongnya tidak guna, kalau dia sering ngomongnya tidak berguna, dia akan mendengar sesuatu yang dia tidak rela. Ngomongnya tidak guna, asal ngomong, dan tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum tarku malayak nih. Ada orang ngomong nggak berguna. Di pinggir jalan 1 jam itu hanya tebak-tebakan merek mobil ya. Dari jauh tuh, apa? Avanza. Oh, betul, Avanza. Ini Alphard 1 jam 2 jam tebak-tebakan mobil. Ada lagi yang berdua berdebat, mana lebih bagus, mobil Amerika atau mobil Jepang? Wah, mobil Amerika dong, mobil Jepang. 2 jam debat, 2 jam mobil Amerika, mobil Jepang, tapi tidak pernah beli mobil dia. Itu kirain mau beli mobil. Ada model manusia itu iseng ngomong nggak berguna, termasuk permainan yang tidak berguna. Makanya dulu ada usulan di pondok, mau usulan main apa itu, olahraga Pak, olahraga catur dan sebagainya, mau dipakai berjam-jam anak kita suruh bengong urusan sama menghafal Quran, bermain yang manfaat. Olahraga itu yang menggerakkan anggota tubuh kita, sehingga kita larang yang demikian itu. Ada iseng pekerjaan yang kurang bermanfaat, maka orang cerdas tahu jamnya itu, hidupnya sehari adalah 24 jam, waktunya juga itu saja, maka orang cerdas akan menggunakan waktunya adalah untuk sesuatu yang sangat penting baginya. Jadi tarku malayan itu begitu, berbicara, jangan berbicara sesuatu yang enggak guna. Bahkan kalau sesuatu tidak berguna itu bisa saja menjadi bencana buat kita. Kullu kalam ibni Adam alaihi lalah. Semua omongan anak Adam itu ada hubungannya, ada hukumannya. Tanggung jawab di hadapan Allah, lalah bukan pahala, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Kecuali lidahmu kau gunakan untuk berzikir kepada Allah dan mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Nah ini tontonan yang tidak berguna, banyak hal-hal yang malayak nih tidak ada gunanya. Kalau orang Islamnya benar, tahu waktunya itu tidak banyak, dia punya waktu hanya sedikit. Waktunya cuma 24 jam, sama umur semua orang waktunya sama. Cuman sebagian orang cerdas menggunakan waktunya hari-harinya adalah untuk sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat untuk di akhirat khususnya. Orang cerdas. Orang cerdas, karena di dunia ini adalah tempatnya untuk bercocok tanam dan nanti dipetik nanti di akhirat. Petik di akhirat nanti. Mazra'atul akhirat ini, cocok tanam saat ini, berbuatlah kebaikan saat ini, kau akan memetik nanti di akhirat. Kalau orang sadar makna ini, bahwasanya di dunia dia adalah bercocok tanam. Untuk apa? Untuk mendapatkan nanti di akhirat. Maka dia akan serius. Dia tahu bagaimana keadaan akhirat. Keadaan akhirat, keadaan seperti apa? Akhirat adalah panjang masa, sepanjang masa, tidak ada akhirnya. Kalimat yang ia ucapkan akan lahir keluar lagi nanti di akhirat. Iseng tangan kita akan nanti keluar lagi nanti ini, pengakuan nanti di akhirat. Langkah kita yang tidak berguna pun akan keluar nanti di akhirat. Semua akan berbicara dan mengadu nanti di akhirat. Kecuali mulut ditutup, semua akan berbicara masing-masing. Tangan kita, mata kita, telinga kita, anggota tubuh kita. Baik, tarku malayak nih. Maka hendaknya kita bisa memilah dan memilih mana kira-kira sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan mana yang tidak bermanfaat untuk kita. Permainan-permainan untuk anak-anak kita. Karena kita juga latah, mungkin latah kita karena kita punya uang, punya kekayaan. Sering kita memberikan kepada anak kita permainan yang tidak berguna untuk anak kita. Permainan menghabiskan waktu untuk anak-anak kita. Sehingga menjadikan anak kita itu waktu belajarnya berkurang, waktu dengan Allah berkurang. Ini muqaddimah kehancuran sebetulnya. Sehingga benar-benar kalau dipegangi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Islam yang benar bagi seseorang adalah kalau dia sudah bisa meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, memilah. Jadi mau berbuat itu berpikir, aku mau ngapain, manfaatnya apa. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, tanyakan, ada manfaatnya tidak kalau aku lakukan?
Ada bahayanya tidak jika aku tinggalkan? Ada manfaatnya tidak jika aku lakukan? Ada bahayanya jika tidak kita tinggalkan? Dan juga ternyata ada bahayanya jika aku lakukan. Ini harus selalu, kalau aku melakukan ini kira-kira manfaatnya apa? Harus jelas manfaatnya. Kemudian jika aku tinggalkan, bahaya tidak buatku? Dan jika aku lakukan, ada bahaya tidak untukku? Ini harus selalu berputar-putar seperti itu. Makanya kalau Anda melakukan sesuatu tidak memikirkan 3 hal ini, berarti ya itu loh, Anda melakukan sesuatu yang tidak berguna untukmu. Harus tahu, aku mau ke sana ada manfaatnya atau tidak. Kalau tidak ada manfaatnya, ngapain aku kerjakan? Berarti sia-sia dong. Lebih baik aku mengerjakan, menggunakan ini untuk yang lainnya. Masih banyak pekerjaan yang bisa aku lakukan. Ini juga menuntut kecerdasan kita untuk berpikir apa yang berguna. Di rumah kita. Sehingga kalau tadi dikatakan ucapan itu semuanya akan ada hukumannya di hadapan Allah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita gunakan zikir daripada kita ngomong berjam-jam cerita tentang apa tadi? Mobil, merek mobil dan sebagainya. Kenapa tidak kita lakukan untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an dan sebagainya? Termasuk belajarmu juga harus kita pilih dan pilih belajar yang berguna atau tidak. Belajar ilmu yang tidak berguna, tidak menjadikan keselamatan kita di akhirat. Mungkin kita belajar sesuatu ilmu tapi tidak ada, bukan untuk kita di keselamatan di akhirat, tapi kalau untuk kepentingan manusia nanti juga untuk akhirat. Termasuk anak-anak sekolah. Ini kadang-kadang latah. Kuliah itu hanya ikut temannya saja, temannya ikut gitu, ikut. Ngambil apa? Ngambil manajemen. Kenapa? Kemarin baru melihat seorang manajer yang kaya raya, ikut jadi manajemen. Terus apa lagi? Teknik. Fakultas-fakultas ini ngikut. Tidak pernah berpikir mau ngapain saya nanti itu. Saya mau apa? Tujuan saya apa? Mencoba berpikir semacam itu. Jadi berpikir tentang akibatnya.